Sigit, kita kan ini lagi di Sendang ya, Pak Sigit. Kalau di sini seperti apa Pak Sigit? Sejarahnya mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk Sendang Tirto Kamandanu ini ada sejarahnya cukup luar biasa. Ini salah satu dari peninggalan penting dari Prabu Sri Aji Jayabaya. Salah satu, jadi banyak peninggalan dari Sri Aji Jayabaya. Salah satunya adalah Kali Buntung. Namanya ini dulunya Kali Buntung. Pada waktu zaman Jayabaya, ini merupakan patirtan, tempat dari para putri-putri raja maupun Prabu Jayabaya sendiri mandi di sini. Jadi di sini kemungkinan merupakan salah satu yang ada di lingkungan istana kerajaan. Sendang ini sebenarnya dulunya namanya Kali Buntung. Mengapa disebut Kali Buntung? Karena ini ada sungai yang besar dan di sini batasnya. Artinya di sini sumber air yang besar yang mengalir. Jadi sungai yang terpotong buntung. Dia di sini di pusat sumber ini dibuat patirtan. Di taman ini taman yang dipakai oleh Jayabaya bersama dengan putri-putrinya, bersama dengan abdi-abdinya di sini. Nah, mengapa begitu pentingnya sumber ini ya, Kali Buntung ini? Setelah Kali Buntung itu nanti namanya berubah menjadi Kalasunya. Kalasunya itu berarti tempat yang kosong. Karena sudah tidak dipakai sama sekali karena takut masyarakat dengan tempat yang ini karena angkernya luar biasa, benar-benar aura sakralnya yang luar biasa sehingga masyarakat banyak yang takut oleh karena disebut dengan setelah Kali Buntung nanti namanya Kalasunya. Setelah Kalasunya pada waktu ini direnovasi oleh Onggodento, dirubah namanya menjadi Patirtan atau Sendang Tirta Kamandanu. Nah, di Patirtan inilah terakhir kali Jayabaya mensucikan diri sebelum dia kembali moksa. Disinilah dia mensucikan diri dan dia moksa. Nah, setelah dia lepas busananya, di luka busana, melepas mahkotanya, dia menggunakan baju kepanditan, dia kembali ke nirwana, kekayangan sebagai Dewa Wisnu. Karena Jayabaya itu adalah keturunan dari Dewa Wisnu. Nah, pengiringnya ada 4. Yang mengiringi Jayabaya itu ada 4. Dia juga di sini Jayabaya itu memberikan pesan-pesan kepada mereka. Yang pertama itu adalah Resi Mayangkara. Ini Resi Mayangkara itu resi yang mengasuh. Resi yang mengasuh Jayabaya. Yang mendapatkan tugas mengasuh. Yang sekarang pamuksannya, dia juga ikut muksa nanti bersama Jayabaya. Ada di utara pemuksan Jayabaya. Itu ada Resi Mayangkara. Itu siapa Resi Mayangkara itu? Resi Mayangkara itu adalah Anoman. Anoman yang setelah menjadi pendeta itu bernama Resi Mayangkara. Yang pertama, yang kedua Dyah Ayu Retno Panggalih. Ini adalah putrinya. Nah, Jayabaya yang selalu mengikuti Jayabaya. Kemana yang akhirnya nanti Dyah Ayu ini akhirnya menjadi istri dari salah satu cucu Sekartaji yang menurunkan raja-raja di Malang dan seterusnya. Yang kalau boleh dikatakan ya Singosari sampai sekarang ini yang itu salah satu cucu dari Jayabaya. Terus yang ketiga ini Abdi dan yang keempat ini Abdi yang bernama satu Ki Butolucoyo yang setelah nanti Jayabaya itu muksa, sebelum Jayabaya muksa itu Butolucoyo ini mendapatkan tugas menjadi penjaga di daerah di barat Sungai Brantas. Yang kemudian dikenal dengan Gunung Mas Kumambang dan Gunung Kodok, dan di sana dia sekarang masih di sana dan hidup di sana. Terus yang keempat Ki Tunggul Wulung. Ki Tunggul Wulung ini mendapatkan tugas menjaga di timur Sungai Brantas yang dia bersemayam di Gunung Kelut. Jadi sampai sekarang itu menjaga itu dan mempunyai fungsi untuk menetralisir kekuatan magis jahat dari dua kekuatan ini.
Jadi ada 4 abdi ini, ada 4 pengikut Jayabaya ini yang selalu mengikuti kemana saja Jayabaya. Di sini itu kedua tokoh, baik itu Jayabaya maupun Resi Mayangkara, melepaskan kehidupan dunianya. Kesaktiannya dilepaskan di sini, segala macam pusakanya dilepaskan di sini. Sehingga yang dulunya namanya ini Kali Buntung pada waktu pemerintahan Jayabaya, berubah nama menjadi Kalasunya, tempat yang kosong, sepi. Karena di sini banyak sekali. Jadi kadang-kadang kalau di sini muncul ular, muncul harimau, muncul sosok-sosok yang lain. Ini karena memang mereka masih mencari tempat. Dan juga di sini banyak sekali pendatang-pendatang dari luar yang Kediri maupun dari Kediri yang datang ke sini sekedar mengambil air atau hanya sekedar membasuh diri dari sumber yang ada sampai sekarang ini. Bahkan petinggi-petinggi negara banyak yang datang ke sini untuk hanya sekedar mengambil air atau membasuh diri di Sendang Tirta Kamandalu. Karena arti Sendang Tirta Kamandalu sendiri ini bisa memberikan aura yang luar biasa, yang bisa memberikan proses penyembuhan yang luar biasa, terutama bagi orang-orang yang mengalami sakit. Jadi air untuk melepaskan, melepaskan noda, melepaskan sakit, melepaskan dosa. Nah, di sini. Dan itu menjadi kepercayaan sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena di sini mengapa? Karena kita masyarakat percaya bahwa sumber ini adalah sumber mata air yang bisa membersihkan Jayabaya, yang bisa membersihkan Resi Mayangkara untuk melepaskan kehidupan dunia. Dan juga mungkin dalam situasi-situasi saat ini banyak sekali masyarakat yang sekedar di sini mengambil air, dibawa pulang dan sebagainya. Nah, tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka masih mempercayai itu. Dan benar-benar berpengaruh sama kehidupan masyarakat sini juga ya. Sangat berpengaruh ya, apalagi air. Air itu mempunyai fungsi yang luar biasa dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan lingkungan alam maupun kehidupan manusia. Air itu mempunyai fungsi yang luar biasa dan apalagi ini Tirta Amerta atau Tirta Kamandalu, air suci. Namanya air suci, di mana saja fungsi air itu mempunyai peran yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Jadi kalau keangkeran itu sebenarnya yang di sini itu putih. Jadi artinya begini, artinya yang dilepas oleh Jayabaya, yang dilepas oleh Resi Mayangkara di sini, baik itu berupa ajian, baik itu berupa amalan, baik itu berupa kekuatan yang melekat pada diri Jayabaya maupun Resi Mayangkara itu dilepas di sini. Dan itu baik, positif. Tetapi dia akan bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa jahatnya apabila manusia di sini melanggar aturan-aturan yang sudah ada di lingkungan ini. Mungkin berbuat yang tidak senonoh, mungkin berkata-kata yang tidak sopan, mungkin menyepelekan tempat ini, akan menjadikan musibah atau mencelakai itu karena yang dilepas di sini itu masih ada di lingkungan. Dalam arti menjaga lingkungan sini. Betul, masih menjaga di lingkungan dan masih ada di tempat ini. Contohnya mungkin yang Pak Sigit pernah tahu apa? Tuh ada apa kejadian gitu mungkin? Saya pernah mengantarkan teman saya ke sini. Di suatu saat itu di salah satu tempat ini teman saya masih ada. Tiba-tiba tuh ada ular yang sangat besar mengelilingi dirinya. Bahkan ini dikelilingi oleh ular yang sangat besar sekali. Nampak. Ya namanya kehidupan seperti itu tidak semuanya orang bisa melihat. Saya di sini nggak bisa melihat, teman saya malah bisa melihat. Karena pada waktu itu saya mengantarkan malam hari, teman saya sudah datang di sini, saya belum datang gitu loh. Teman saya di sini, dia menunggu di salah satu pohon itu, tiba-tiba dikelilingi ular yang sangat luar biasa besar. Jadi kalau boleh saya katakan, bahkan masyarakat di sekitar ini sering juga mendengar burung-burung yang besar, seperti Raja Wali, harimau, penampakan seperti itu. Kalau penampakan pusaka banyak sekali di sini, banyak orang-orang berusaha mengambil kekuatan, tetapi tidak semua orang pula yang bisa mendapatkan pusaka itu. Bahkan ada mitologi salah satu petinggi negara ini pusakanya diambil dari